Jina atau Mahawira. Dan sebagai murid dari Niganta, Upali suatu hari pergi menghadap ke Sambuddha, pergi menemui Sambuddha, ingin mengajak Sambuddha untuk berdebat atau ingin mengajukan sejumlah pertanyaan. According to Buddha's teaching, there are three types of karma or action: bodily action, verbal action, and mental action. Bodily karma, kaya karma; verbal action, verbal karma, vaci karma; and mental action, mano karma. Menurut ajaran Sambuddha, ada tiga jenis karma atau perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, dan perbuatan yang dilakukan melalui pikiran atau batin. According to Mahawira or Jina's teaching, they are called Kaya Danda, bodily Danda, vaci Danda, verbal Danda, and mano Danda, mental Danda. The what are different but meaning is same. Menurut ajaran Jina atau Mahawira atau Niganta itu, perbuatan ada tiga jenis danda, yaitu kaya danda, danda melalui jasmani, danda melalui ucapan, dan melalui pikiran. Ketiga hal ini sama seperti dengan tiga jenis karma itu. Among these three types of karma, the question is, which is the worst? This is question. Which is Most heavy. So, according to Buddha's teaching, mental karma, mano karma is most heaviest karma. But according to Mahawira's teaching, bodily karma is heaviest karma. Dia mengajukan pertanyaan. He asked question. Dia mengajukan pertanyaan kepada Sambuddha bahwa menurut ajaran Sambuddha, di antara perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, melalui ucapan dan batin itu, yang paling berat, yang akibatnya paling berat adalah melalui pikiran atau batin. Sedangkan menurut ajaran Jina, perbuatan yang dilakukan melalui karma yang dilakukan melalui jasmani itu merupakan yang paling berat. At that time, Buddha asked to Upali one question: how your teacher teaches? How your teacher does teach? When we are going on our way, unintentionally we may press some insects. At that time, insects may die. At that time, at that time, that karma is heaviest karma or not? In this way, Buddha asked. Sang Buddha bertanya balik kepada Upali, bagaimana guru Anda mengajar kalian pada saat kalian berjalan di jalan dan kalian menginjak serangga? Apakah itu suatu perbuatan yang berat, yang paling berat? Kalian menginjak serangga tanpa sengaja, apakah itu suatu perbuatan yang sangat berat?
At the day, unintentionally they press the insects. Because of this reason, there is no unwholesome karma. In this way, Upali informed to the Buddha. At the time, Buddha says, your previous speech and last speech is not balanced. They are not same. Sang Buddha mengatakan karena tidak secara sengaja, oleh karena itu bukanlah akusala kama. It is not akusala kama. Lantas Upali mengatakan apa yang engkau ucapkan itu saling bertentangan. Yang antara yang pertama yang dibicarakan, yang dikatakan sebelumnya, yang diajarkan sebelumnya dengan ungkapan yang terakhir ini. Ya. Maaf, ya, jadi bukan Sang Buddha yang mengatakan, tetapi Upali mengatakan. Sang Buddha mengatakan kepada Upali bahwa apa yang Anda ucapkan itu bertentangan. Jadi saya ulangi bahwa Sang Buddha kan bertanya bahwa pada saat Anda berjalan di jalan, Anda secara tidak sengaja menginjak serangga. Serangganya mati. Dan apakah perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang berat atau tidak? Lantas jawaban Upali adalah itu karena tidak sengaja, itu bukanlah suatu akusala kama. Lantas Sang Buddha mengatakan apa yang Anda katakan tadi, bahwa guru Anda mengatakan bahwa yang paling berat adalah kaya danda, yaitu perbuatan melalui jasmani. Sedangkan yang terakhir, ya karena Anda sendiri menyangkal hal itu. Previously, Upali says, among three types of karma or danda, kaya karma or kaya danda, bodily action or bodily karma is heaviest karma. This is his first speech. Now, when Buddha asked again, while going on his way, on the way unintentionally means without mental karma, mano karma. Unintentional, there is still bodily karma because he pressed the insects. Unintentionally pressed insects, and insects pass away. At the day, if kaya danda or kaya karma is heaviest karma, at the day only kaya karma, not mano karma, mental karma. So that kaya karma or kaya danda must be heaviest unwholesome karma. But he says it is not unwholesome karma. In this way, he says, because of this reason, previous speech and next speech are not balanced. No concord. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa sebelumnya Anda mengatakan bahwa menurut ajaran guru Anda, yaitu Jina atau Mahavira, bahwa kaya danda atau kaya karma itulah yang menimbulkan akibat yang merupakan yang paling berat dan merupakan menimbulkan akibat yang paling berat. Lantas pada saat saya menanyakan Anda lebih lanjut lagi, apabila seseorang secara tidak sengaja menginjak serangga dalam perjalanannya, menurut Anda itu bukanlah suatu akusala kama, dan berarti dalam hal ini karena tidak sengaja sehingga itu bukanlah suatu mano kama, jadi itu hanyalah suatu kaya kama, jadi itu bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan melalui batin, yaitu secara sengaja, tetapi itu hanyalah suatu perbuatan melalui jasmani saja.
Jadi ungkapan Anda yang pertama bahwa yang paling berat adalah kaya kama, tetapi belakangan Anda menyatakan bahwa kaya kama bukanlah suatu yang paling berat. Jadi karena dikatakan bahwa kan tidak sengaja, sehingga bukan akusala kama. In this case, there are many problems. You should consider carefully. Buddha permits bhikkhus to drink water after using water filter. After using water filter, that pure water you can drink. Buddha also permit to drink this water. But nowadays many scientists, they investigate a lot. In that water, although they use water filter, in that water there are still bacteria. So is it possible to use? So Buddha also permit after using water filter. If water is pure, then you can drink. Then we drink according to Buddha's teaching. But while we are drinking, our mind must be pure. We are drinking only water. Not we are drinking the water with bacteria. We must have no intention to get these bacteria. Why? If we drink water unintentionally or maybe accidentally, they may die inside our womb. We can do nothing. But if because of this reason we must not drink water, it is also impossible. Dalam hal ini memang muncul banyak masalah. Misalnya dalam hal biku, Sang Buddha membolehkan para biku untuk minum air yang sudah disaring. Jadi kalau airnya misalnya ada serangga atau ya ada makhluk lainnya, maka dia seyogianya menyaring dulu air tersebut, baru dia boleh minum. Tetapi ya dewasa ini ya karena para ilmuwan juga sudah menemukan bahwa walaupun airnya sudah disaring, di dalam air masih banyak didapati bakteri. Oleh karena itu dalam hal ini para biku tetap boleh menenggak minuman air tersebut. Yang penting adalah batin mereka itu murni. Jadi janganlah berpikir bahwa saya minum air ini untuk membunuh bakteri, karena kita tidak mempunyai niat untuk membunuh bakteri ini. Oleh karena itu boleh minum air ini, dan ya kita memang tidak bisa berbuat apa-apa karena bakteri ini ya kalau kita minum ya memang akan mati di dalam perut kita. Dan apakah dengan demikian kita tidak akan minum air? In the same way, there is another problem. While defecating or while urinating, in our feces or in our urine, there are many bacteria or worms. When they begin outside, they may die. Then, because of this reason, we must not defecate, we must not urinate. Is it possible? Masalah lainnya adalah pada saat kita kencing atau berak, ya membuang air besar, membuang air kecil, di dalam kotoran kita itu ada bakteri, juga ada sejumlah mungkin cacing dan sebagainya. Dan pada saat mereka misalnya masuk ke dalam di dalam WC, di dalam lubang WC, mereka akan mati. Dan apakah dengan demikian kita tidak akan buang kotoran?
buang air besar, buang air kecil. Is it possible? Apakah mungkin? So if we have pure intention, just we cannot control. Because of this reason, we defecate, we urinate, no much problem. Mental action is very important. Jadi dalam hal ini yang penting adalah memiliki niat yang murni. Jadi kita tetap bisa membuang air besar, buang air kecil. Jadi yang paling penting dalam hal ini adalah batin kita. In the same way, when we eat, occasionally we eat some raw vegetables. According to scientists, in some raw vegetables there are also many bacteria. We cannot see, we cannot know, but we eat as a vegetable only. Our mind is pure. Because of this reason, there is no unwholesome karma. But we must reflect to support this body and to be able to meditate for the attainment of Nibbana. We eat this food. Only such type of reflection Buddha gave. So if we reflect such type of reflection, and if we eat these raw vegetables with pure mind, no much problem. Like water. Pada saat kita makan sayur yang tidak dimasak atau sayur mentah, itu juga ada sejumlah masalah. Para ilmuwan juga menemukan bahwa di dalam sayur-sayur yang mentah tersebut masih banyak mengandung bakteri. Nah, dalam hal ini yang penting adalah batin kita murni, maka itu bukanlah suatu perbuatan yang bersifat akusala. Jadi pada saat kita makan sayur yang mentah tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan suatu perenungan bahwa saya makan ini tujuannya untuk menyokong badan saya, tujuannya untuk menyokong kelangsungan hidup saya, agar saya bisa bermeditasi, agar saya bisa mencapai nibbana. Maka apabila kita melakukan perenungan demikian, itu tidak masalah. In the same way, when we are eating medicine, we eat to cure our disease only. With such intention, if you eat medicine, if you have no intention to kill these worms or to kill these bacteria, no much problem. But if you have the intention, this is problem. Dalam hal minum obat pun demikian. Jadi pada saat kita minum obat, kita seyogianya merenungkan bahwa saya minum obat ini tujuannya untuk menyembuhkan penyakit saya. Jadi dengan niat demikianlah kita minum obat. Jadi bukan dengan niat saya minum obat ini dengan tujuan untuk membunuh bakteri. If a doctor wants to practice metta meditation, he can practice taking dear ones, neutral ones, and hatred ones. These are human beings, not bacteria. So taking these persons, he should first try to send metta to attain metta jhana. If he is successful metta jhana, taking these different types of beings as metta meditation object, if he can break down the barrier within 4 types of persons, himself, dear one, neutral one, and hatred one, at that time he can continue to practice taking all beings as meditation object. In all beings, human beings also possible, devas also possible, yamas also, brahmas also possible, animals also possible, different types of worms also possible,
always he should take as meditation object. And if he practice metta meditation, it is also possible to attain metta jhana. Bagi seorang dokter yang ingin berlatih meditasi metta bhavana, maka dia seyogianya mengambil orang yang dikasihi, orang yang netral, orang yang dibenci sebagai objek meditasinya, bukan menggunakan bakteri. Jadi dengan pertama-tama dia memancarkan metta kepada orang yang dikasihi sampai mencapai metta jhana, dan setelah itu dia mengambil makhluk hidup lain sebagai objeknya. Demikian selanjutnya sampai dia mampu memecahkan sekat di antara dirinya sendiri dengan orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Dan dia berlatih secara berkesinambungan, dia lanjutkan latihannya sampai dia mengirimkan metta kepada semua makhluk hidup, atau dengan kata lain dia mengambil semua makhluk hidup sebagai objek meditasinya. Dan apabila dia mengambil semua makhluk hidup sebagai objek meditasinya, maka itu tentu saja juga mencakup semua manusia, semua dewa, semua Brahma, semua hewan, termasuk semua cacing atau kuman. Jadi dengan demikian, apabila dia memancarkan metta kepada semua makhluk hidup sebagai objeknya, maka dia akan mencapai metta jhana. However, when he is giving a medicine to the patients, if he had the intention to kill such and such worms, to kill such and such bacteria, this is problem, because he had intention. Tetapi apabila dia memberi obat kepada pasiennya dengan niat bahwa tujuan pemberian obat ini adalah membunuh bakteri, maka itu memang jadi masalah. Therefore, to avoid such problem, he or she should order as a bhikkhu, and then practice meditation diligently for attainment of nibbana. It is best. Oleh karena itu, dia seyogianya diupasampada menjadi seorang bhikkhu saja. Dan apabila dia berlatih dengan tekun, maka dia pasti akan mencapai nibbana. The next question. Next question. If a person has attained jhana or metta jhana, can he or she still have anger, short-tempered, irritation when he or she is not in jhana? Metta practice is, I believe, to help a person more soft and gentle physically, verbally, and mentally. Apabila seorang sudah mencapai metta jhana, apakah dia masih mempunyai kemarahan? Apakah masih mudah emosi? Apakah masih mudah teriritasi atau teriritasi ketika dia tidak berada di dalam jhana? Praktek metta atau latihan metta, saya berharap bisa membantu, adalah seseorang akan menjadi lebih lembut, lebih halus secara fisik, secara verbal, secara ucapan, maupun secara mental atau batin. It depends on the meditator's ability. In this case, I want to relate one story about Venerable Sariputta.
In one life, Venerable Sariputta renounced the world, ordained as a Isi Babija. Isi Babija means outside Buddha's dispensation there are no bhikkhus and bhikkhunis. Because of this reason, they ordained as a Isi. We call this is Isi. In the forest, he practiced Metta Jhana. How long he practiced Metta Jhana? For 7 years. Not 3 months. Not 1 month. Not 2 months. He practiced Metta Jhana for 7 years. Because of the power of this Metta Jhana. After that, he was reborn in Brahma world. Again, in Brahma world, he practiced Metta Jhana for 7 aeons, 7 kappas. Can you practice like that? Because of this, the power of this metta, when he was reborn again as a human being, he had no anger. This is his quality because of the power of those metta. If a meditator also can practice like Venerable Sariputta, it is possible when he emerged from Metta Jhana, he had no anger. It is possible. But if he practiced Metta Jhana for few days or few months only, then his Metta Jhana is not very powerful like Venerable Sariputta's Metta Jhana. Because of this reason, when he emerged from Metta Jhana, other cognitive process, cognitive process, ear do, nose do, tongue do, body do, mind do, cognitive process may arise depending on his intention, manasigara. If that manasigara intention is wise intention, yoniso manasigara, wholesome dhammas may arise. But if this intention is unwise intention, ayoniso manasigara, then unwholesome dhammas may arise. Among these unwholesome dhammas, lobha also include, dosa, anger also include. Ini bergantung pada kemampuan sang meditator. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan Yang Mulia Sariputta. Di dalam kelahiran lampaunya, dalam satu kelahiran, pada saat itu dia terlahir di zaman di mana tidak ada ajaran Buddha. Oleh karena itu, yang calon Sariputta ini, dia pada saat meninggalkan kehidupan berumah tangga, dia bukan menjadi seorang biku, tapi menjadi seorang resi. Menjadi seorang resi, atau bahasa Palinya itu isi, dan dia tinggal di hutan. Pada saat itu dia berlatih metta bawana selama 7 tahun. Jadi bukan berlatih metta hanya selama 3 bulan, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Dengan kekuatan latihannya ini akhirnya dia mencapai Metta Jhana, dan setelah meninggal berkat kekuatan Metta Jhana ini dia terlahir di alam Brahma. Di alam Brahma tersebut dia melanjutkan latihan meditasi mettanya selama 7 kappa, ya, 7 kappa. Apakah kalian bisa melakukannya seperti ini? Dan setelah itu, setelah meninggalkan alam Brahma, ketika sang calon Sariputta ini terlahir sebagai manusia, dia orangnya ini tidak ada kemarahan, ya, tidak mudah marah, dan yang calon Sariputta ini walaupun dia sudah keluar dari jananya, dia tetap tidak memiliki bukanlah orang yang emosi. Dan tentu saja ini bukan karena latihan hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja, karena jadi kalau
bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti Sariputta ini, tentu saja kekuatan mereka ini tidak akan seperti tingkatan ini, tidak akan sekuat ini. Pada saat mereka menghadapi berbagai penglihatan dalam proses penglihatannya itu bisa muncul berbagai niat, bisa muncul berbagai manasikara, ya. Dan manasikara ini bisa bersifat ayoniso yang tidak semestinya, yang tidak bijaksana, bisa pula yoniso yang bijaksana. Jadi apabila dia mempunyai niat dalam proses misalnya melihat atau proses menerima secara indriawi itu, muncul ayoniso manasikara atau perhatian yang tidak semestinya, maka akan disertai dengan loba dosa dan kotoran batin lainnya, maka itu tentu saja akan tetap marah. What is the reason? The reason is temporary metta jhana can suppress the defilements including anger, temporary only. Cannot destroy completely without reminder. This is the power of jhana. However, based on this metta jhana, if he or she practice vipassana systematically, and if he became Nagami Noradana, at that day his or her Noradana path will destroy anger completely without reminder. At that day he will have no anger at all. Mengapa bisa demikian? Karena pencapaian jana itu hanya menekan secara sementara kemarahan yang ada. Jadi tidak bisa menghilangkannya secara tuntas. Jadi hanya menekan secara sementara saja. Jadi pencapaian metta jana ini dilakukan dengan tujuan untuk menggunakan kekuatan jananya agar bisa melakukan vipassana sehingga akhirnya mencapai anagami, dan berdasarkan buah dari pencapaian anagami ini, di mana setelah melalui magga dari anagami ini, akhirnya kemarahannya ini bisa dihilangkan atau dilenyapkan secara tuntas. Maka apabila sudah demikian, maka tidak akan ada kemarahan lagi. If a meditator can establish metta jhana like Venerable Sariputta for a long time, at that time also that metta jhana may suppress the defilements including anger for long time. But it is very rare opportunity. Apabila seorang meditator yang sudah mencapai metta jhana yang setingkat dengan yang mulia Sariputta, maka dia akan mampu untuk menekan kemarahannya itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi orang yang bisa mencapai tingkatan seperti yang mulia Sariputta ini, di mana mampu karena kekuatan metta jananya ini mampu menekan kemarahannya dalam jangka waktu yang lama, itu sulit ditemui atau jarang didapati orang yang mempunyai tingkatan demikian. How can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengobati sakit untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain? Do you want to know? Kalian mau tahu?
Then if you want to know, please wait for 5 minutes. We should do interview, interview for 5 minutes. Okay. Kalau kalian ingin tahu, silakan tunggu sebentar. Selama 5 menit kita akan istirahat sebentar. Because this answer will be very long. This answer will be very long. Ini akan panjang.